Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Renungan hikmah kali ini kami beri judul Al-Quran yang menenangkan. Seorang ulama besar Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, andaikan engkau tahu bagaimana Allah mengatur urusan hidupmu, pasti hatimu akan meleleh karena cintamu kepadanya. Sebagai sang pencipta, Allah tidak pernah main-main mempersiapkan semua yang dibutuhkan manusia. Untuk hidup, seseorang perlu bernafas. Maka Allah ciptakan hidung, paru-paru, dan sistem pernafasan yang sempurna. Allah pun fasilitasi oksigen yang tersebar di mana-mana dan dapat diperoleh kapan saja oleh manusia tanpa dikenakan pajak sedikit pun. Dalam masalah penyakit, sesungguhnya di alam ini terdapat miliaran benda asing berupa mikroba, virus, bakteri, dan lain-lain yang menyerang tubuh manusia. Namun Allah sudah menyiapkan dalam tubuh manusia sistem kekebalan tubuh atau sistem imun. Sistem ini akan melawan serangan benda-benda asing tersebut sehingga manusia tetap dapat hidup sehat. Salah satu cara untuk menjaga sistem imun adalah dengan mengelola stres. Pikiran dijauhkan dari hal-hal negatif yang justru memunculkan stres yang merugikan, karena stres berlebihan akan menurunkan daya imun tubuh. Seorang dokter bernama Ahmad Qadhi, seorang ahli jantung dan direktur lembaga pendidikan dan penelitian kedokteran Islam di Amerika, mengatakan bahwa mendengarkan atau membaca Al-Quran dapat menimbulkan ketenangan jiwa yang menyebabkan meningkatnya daya imunitas tubuh dalam melawan serangan berbagai macam penyakit. Pernyataan ini didasarkan pada sebuah riset lapangan yang dilakukan pada 210 pasien selama 48 kali pengobatan yang diiringi dengan membaca atau mendengarkan lantunan ayat-ayat Al-Quran. Riset menunjukkan bahwa 77% dari sampel yang diambil secara acak yang terdiri dari muslim dan non-muslim menunjukkan adanya gejala pengenduran syaraf yang tegang dan mendatangkan ketenangan jiwa. Selanjutnya, kondisi tersebut dapat mengaktifkan dan meningkatkan daya kekebalan tubuh dan mempengaruhi proses kesembuhan pasien. Temuan Dr. Ahmad Qadhi dan mungkin ribuan temuan dari ilmuwan yang lain telah membuktikan bahwa secara ilmiah terbukti bacaan Al-Quran dapat menenangkan jiwa, pikiran, dan hati. Ketenangan semua itu akan membantu tubuh untuk semakin kuat membangun sistem imun sehingga Allah jauhkan manusia dari penyakit. Penemuan ilmiah tentang hikmah membaca Al-Quran adalah percikan dari hikmah-hikmah yang disembunyikan. Temuan ilmiah tidak akan pernah sanggup mengungkap rahasia lautan hikmah yang Allah sembunyikan dari sebuah perintah syariah. Temuan hikmah ibadah secara ilmiah adalah ikhtiar memuaskan akal. Puasnya akal pikiran dapat menguatkan iman. Namun kuatnya iman tidak selamanya bergantung puasnya akal pikiran. Sikap orang mukmin ketika Allah dan Rasul memerintahkan sesuatu adalah dengan menjawab sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami ikuti. Sudah dibuka rahasia-rahasia ibadah bagi kita. Ibnu Qayyim berkata, betapa Allah sangat menginginkan kebaikan untuk hamba-hambanya, lebih dari hamba tersebut menginginkan kebaikan untuk dirinya sendiri. Orang-orang yang merugi adalah ketika sebuah hikmah ibadah sudah dikuakkan di hadapan mereka, namun semua itu tidak segera menjadikan dirinya bersemangat berlari dan menjatuhkan diri bersujud kepada Allah. Seperti orang yang punya mata namun tidak punya penglihatan, orang yang punya telinga tapi tidak memiliki pendengaran, orang yang memiliki hati tapi tidak memiliki pemahaman. Dia tidak sadar bahwa sebenarnya dia sedang tidak sadar. Ketidaksadaran yang bertindih. Dia hidup bukan untuk Sang Maha Hidup. Dia hanya beraktivitas mengikuti insting kemakhlukan tanpa memiliki target mengikuti perintah Rabb-Nya. Bukankah kita dicipta untuk mengabdi sepenuhnya hanya untuk Allah?
Semoga Allah bukakan hati kita untuk menyadari ketidaksadaran diri ini dan bersegera kembali pada ampunan dan surga yang dijanjikannya. Karena sesungguhnya Allah sangat mencintai kita. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.